Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ajak masyarakat menjaga sumber pangan, puluhan warga dan petani di Lombok Barat gelar upacara bendera di tengah sawah. Antisipasi kerawanan, ratusan polisi di Lombok Barat diterjunkan selama pelaksanaan pilkada. Gairahkan jiwa wirausaha, ratusan peternak di Lombok Tengah menggelar kontes kambing etawa. Terlihat masa membawa. Ratusan personel polisi diterjunkan untuk mengamankan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Barat pada November nanti. Sebanyak 795 personel ditugaskan mengantisipasi kerawanan mulai unjuk rasa anarkis hingga upaya pembatalan pilkada. Aparat juga akan disebar ke seluruh tempat pemungutan suara serta mengawal surat suara hingga usai rapat pleno oleh KPU. Ragam simulasi terus digelar guna menjamin pelaksanaan pilkada berjalan lancar. Terkait kesiapan kita dari Polres Lombok Barat untuk mengadakan pengamanan menjelang Pilkada 2024. Berapa diterjunkan ini? Untuk personil dari total jumlah Polres Lombok Barat ada 795 di luar PNS. Kita libatkan 595 personil untuk mengamankan TPS-TPS yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lombok Barat. Intinya kita menciptakan situasi yang aman, tertib dan nyaman menjelang pesta demokrasi Pilkada 2024. Polisi mengajak warga turut mengawal pelaksanaan pilkada agar berlangsung damai dan aman tanpa keributan. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Polisi Resor Lombok Timur membentuk tim patroli cyber untuk mengawasi kegiatan masyarakat di media sosial menjelang pemilihan kepala daerah. Pengawasan meliputi postingan perorangan atau kelompok sosial masyarakat yang provokatif dan riskan menimbulkan konflik. Tim cyber juga mengawasi postingan informasi bohong tentang pilkada, kampanye hitam, dan fitnah yang bertujuan merusak reputasi pasangan calon tertentu. Aparat juga menggandeng tim ahli untuk memastikan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Dari kepolisian terkait dengan informasi atau di media mungkin ada yang menyinggung perasaan dan seterusnya, WA dan sebagainya, nanti kami ada patroli cyber. Apakah dia masuk pidana atau belum, nanti ada ahli. Jadi di kepolisian yang menentukan itu pidana tidak, ada ahli. Apakah ini bisa dipidanakan atau tidak, itu nanti ahli. Ya, kami kerja komunikasi dengan ahli ITE dari Reskrim dan kami ada namanya patroli cyber. Polisi memastikan akan memproses hukum pelaku yang memposting informasi bohong dan provokatif selama pilkada agar jerah. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan anak di Kabupaten Lombok Tengah telah mengikuti vaksinasi polio dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional tahap pertama. Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 144.340 anak telah divaksinasi selama 1 bulan. Jumlah itu mencapai 95,9% dari target 151.608 anak. Untuk menyukseskannya, Pemda menyiapkan 2.800 pos layanan di 154 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Vaksinasi tetap digencarkan petugas meskipun kasus polio masih nihil di daerah. Dari target 95%, kita Lombok Tengah mencapai 95,9%, lebih dari target nasional yang ditetapkan. Sisanya kenapa mana ada rencana untuk PP? Sisanya tidak ada, sisa itu real. Ya. Evaluasi kita tentu dari kendala-kendala yang kemarin
tentu juga terkait dengan logistik ya, logistik kemudian ketiganya yang insya Allah semua tertangani. Dan untuk hari ini sesi kedua kita sudah mulai. Tentu akan ada penambahan karena ada kelahiran. Dinas Kesehatan juga akan mendatangi rumah atau sekolah untuk mencari anak yang belum tervaksinasi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menyayangkan belum masuknya sejumlah produk kerajinan dan UMKM lokal menjadi souvenir MotoGP. Pemda mencatat tidak terakomodirnya produk lokal sejak gelaran MotoGP Mandalika digelar pertama kali. Hal itu menjadi sorotan karena Pemda telah membangun komunikasi yang baik dengan penyelenggara. Pemda meminta produk lokal tidak hanya sebagai pajangan, namun menjadi salah satu souvenir dalam ajang bergengsi tersebut. Waktu itu ada desainer dikirimkan selama 3 bulan untuk melihat produk-produk kita kan. Nah, menurut mereka itu masih standar, produk-produk kita belum layak untuk menjadi merchandise MotoGP. Nah, kita kan berbenah terus menunggu ini seperti apa yang dikatakan layak oleh mereka itu kan. Sampai hari ini tidak ada koordinasinya. Ya paling tidak mungkin salah tenun kan bisa seperti itu kan. Mungkin kriterianya Pemda berharap penyelenggara memenuhi komitmennya untuk melibatkan perajin lokal dalam perhelatan MotoGP Mandalika dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.